Lah, begini kok kita sambil apa namanya kok Ramatama sebelum kok kawan-kawan masih sholat ya di Jakarta pas zona Isya soalnya. Jelas. Yang lain silakan Pak, ada yang lain yang belum kenalan? Vero, silakan Pak Vero. Silakan Pak Vero. Oke, baik. Ah. Buya Elva dan Dunsana Ambon dan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu atau Dunsana Ambo Sadonyo, perkenalkan nama Ambo Vero Iskandar. Kalau gelarnya diberikan oleh nenek mama Malin Bonsu, tapi di Siko Ambo lebih terkenal dipanggil Abu Aman. Karena anak Ambo si Rahman dipanggil Abu Aman. Ambo anak si Lungkang kelahiran dan gadang di Kampung Wali Tanah Abang. Bapak Ambo suku Melayu, Indua Ambo suku Dalimo, Mintuo laki-laki Ambo suku Tanjuang, dan Mintuo perempuan Ambo suku Melayu berasal dari Sungai Batang Tanjung Sani. Alhamdulillah masih badun sana jo Bang Haji Sukiman Kadir. Ambo hijrah ke Washington DC setelah melalang buana ke negara ASEAN pada 25 tepatnya Ahad 25 Oktober 1992. Dan alhamdulillah kini Ambo bekerja sebagai local staff di KBRI Washington DC. Punya anak 3, 2 laki-laki, 2 padusi dan 1 laki-laki, dan alhamdulillah nan 2 lah kuliah. Dan laki-laki masih di kelas 9 high school di Siko. Aktivitas sehari-hari adalah selain jamaah hampir di seluruh masjid dan ada di Washington DC, tapi Ambo aktif di IMAM, Indonesian Muslim Association in Amerika. Pernah juga jadi kepala madrasah imam, ya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap diberi kesempatan untuk membantu kegiatan dakwah imam di Siko. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Elva dan juga Dunsana Sadonyo, khususnya kepada Dunsana Afdal yang telah mengikut sertakan Ambo untuk aktif di Daram. Harapan Ambo semoga Daram akan semakin berguna, bermanfaat, khususnya untuk dakwah Islam bagi orang-orang Minang di perantauan. Demikian perkenalan singkat Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak, tadi di Selungkang ya Pak ya? Yo Pak. Selungkang tuh ada Haji Arnus tahu, Haji Arnusa. Arnus Said itu masih badun sana jo apa Ambo Pak? Oh Haji Arnus, Haji ya, Safri Rauf almarhum. Safri Rauf? Ya, Safri Rauf itu masih mama jo Ambo itu. Yo almarhum. Dulu beliau tuh meninggal di Mekah bersama Ambo tuh di Mekah. Iya Dan betul. kebetulan Inyo meninggal di Mekah tuh Ambo yang nyolokkan jenazahnya. Ambo nyolokkan jenazahnya. Alhamdulillah. Terima kasih meninggal Bu di ya. Madinah. Iya. Alhamdulillah. Oh berarti lagi kenal ya, Masya Allah. Lai, alhamdulillah. Iya. Kalau Jo Haji Arnus, alhamdulillah sejak kete Ambo di Kampung Bali kan. Beliau kan dulu di Kampung Bali. Iya. Nah itu Acok, dan 2018 Ambo pulang pulang ke Jakarta dan umrah dengan beliau. Oh, ya beliau ya. Arnusa Tour Travel. Iya betul. Tuh kawan Ambo tuh Ambo Acok semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus banyak tuh Selungkang tuh sangat banyak sekali. Iya alhamdulillah. Tapi di Siko nggak banyak tuh, sedikit. Oh iya, Masya Allah. Iya. Iya jadi ya, silakan yang lain Bu ya, silakan. Mungkin yang lainnya. Jadi yang lain silakan, yang lain silakan. Yang lain siapa lagi yang belum mengenalkan diri? Pak Ilham satu Pak Ilham. Bismillah, assalamualaikum. Buya Sadonyo, apaan tadi? Ambo lagi salat.
Iya ya, Masya Allah. Kenalkan nama gue Ilham Ferizal, Buya Sadonyo, gue dari Pariaman. Ini lagi menempuh pendidikan S1 di Sudan, Buya Sadonyo. Jadi gini, lagi di Sudan ya? Iya. Cuman kini masih di Indonesia. Kemarin Patang sebelum bulan puasa pulang. Jadi pas bulan puasa Patang dimantau Buya. Di pedalaman. Wajahnya lah wajah Sudan Pak. Lama arah wajah Sudan nampaknya. Suku Buya, suku. Hah? Kamu di Sudan kini tahun ketiga Buya. Tahun ketiga ya. S1 S2? S1. Oh S1 Masya Allah. Milenial. Anak milenial, Ilham ya, milenial ya. Insya Allah. Mohon doa-doanya Buya Sadonyo. Amin. Iya, Masya Allah. Silakan yang lain. Saiful Anwar itu Pak, Saiful Anwar. Semoga sukses ya, cepat selesai ya di Sudan ya. Amin, ya. Masya Allah. Di Daramku banyak yang tamat Sudan banyak. Berapa orang tuh ada 5 orang yang dokter Sudan. Insya Allah. Ada Dr. Faisal Hendra. Insya Allah. Semoga beliau hadir kini ya. Beliau itu ketua Departemen Ketua Tarbiyah Islamiyah Daram. S2, S1, S2, S3 itu di Sudan. Ini dekan di Al-Azhar Jakarta. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Dan silakan yang lain, silakan. Yang lain Bapak. Allah sadonya ya. Alun itu Buya Albara belum sama Buya Doni belum. Buya Doni, silakan Buya Doni. Baik Buya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya Sadonyo perkenalkan nama Ambo Doni. Ambo asal Sungai Dareh Buya. Sungai Dareh ko di Kabupaten Darmasraya. Kabupaten yang pemekaran dari Sawalun Kosi Jinjuang. Nyo di paling ujung berbatasan jo Provinsi Jambi Buya. Kini domisili di Jakarta, di Cibubur, di Daram sebagai wakil dari Pak Dalmilus, wakil Sekjen DPP Daram. Dan alhamdulillah di Daramko selain diangkat menjadi wasekjen, Ambo juga diangkat menjadi menantu de Buya Elva. Alhamdulillah. Bonus di Daram Buya Sadonyo. Salam kenal untuk Buya yang di luar negeri. Semoga pertemuan kita kok menghasilkan pergerakan dan mendapatkan tujuan yang baik dan kita bisa saling bersinergi untuk kedepannya. Amin. Sekian Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irmansyah, udah hadir tuh Pak Irmansyah. Pak Irmansyah, Pak Saiful Anwar, silakan taruh dulu, kenalan. Pak Saiful, Pak Irmansyah, silakan untuk kenalan dulu. Kenalkan nama, asal, Kampuang, suku. Pak Jawardi lah, lulai Pak Jawardi. Pak Saiful Anwar, silakan. Ya, mungkin jam 7:30 tepat kita mulai ya.
Buya Jawardi. Buya Armansyah. Saiful Anwar. M. Albararo, MC. Baik, Buya, Ustaz, kalau apa-apa mau segalanya. Perkenalkan nama hamba Muhammad Albaro, asal Korto Melintang, Negari Seret Lawe, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, kalau kini tinggal di Sudan, di Universitas International of Africa. Kalau suku Tanjung. Oh, Tanjung. Alhamdulillah. Milenial ya. Iya. Mesti muda anak-anak Buya situ adalah. Iya. Yang akan melanjutkan perjuangan Daram. Insya Allah. Iya. Insinyur Gamal. Silakan. Silakan, Gamal. Kayaknya koneksi ya, ada jaringan. Gangguan ya. Iya. Buya Anggiat. Ya, assalamualaikum. Salam. Jaringan masalah ya, Buya. Ya. Ambo belum buka video ya. Buya Armansyah. Silakan dulu, kenalan dulu semua ya, kenalan. Pak Jawardi ada tuh, Pak Jawardi. Silakan kenalan Pak. Kenalan Pak. Buang suku. Ya, Pak Ustadz, Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya di tanah air dan di Amerika dan Australia. Di Sudan. Maaf, saya habis Isa, Pak Ustadz. Iya. Ya, perkenalkan diri Ustadz. Jawardi, kampung di Pariaman, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sekarang amanahkan kerja di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Mungkin rekan-rekan yang lain. Direktorat apa ya? Ya. Itu aja riwayat singkat Pak Ustadz. Mungkin kampung di mana kampung lah Pariaman tadi ya, Pariaman. Ya, kampung Pariaman. Suku Piliang Ustadz. Piliang. Ya. Kini kerja di Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya, betul. Dirjennya apa ya dirjennya? Dirjen di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oh, BPHN. Yes, BPHN. Masukin pengurus saya, Pak Firman dan Pak Jawardi. Ya. Mungkin itu singkat Pak Ustadz. Yang lain menghemat waktu gitu. Oke deh. Ya, siap Pak Jawardi. Yang lain silakan kenal diri. Tadi Pak Pu belum mulai. Pak Gamal? Belum Pak Gamal? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gamal Misal. Tinggal di Komplek Klender, Jakarta Timur. Di bidang Karajo Kira Swasta. Kampung asli Muaro Labuh, Sulawesi Selatan. Di dalam di anggota bidang Kominfo. Ya, Kominfo ya, Kominfo. Suku apa Pak, suku? Suku Koto. Kalau di Koto. Muaro Labuh. Sesuku apa Gamal? Oh, sesuku ya Jepang Afdal lo, Sokoto. Sana. Ya, cukup. Pak Masalah tuh.
Pak Giat tadi lu mulai, Pak Giat lu mulai. Unmute. Suara Pak, suaranya. Unmute. Suaranya dinyalain mikrofonnya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Buya, Ketua Umum Sekjen Ambo Anggiat Cipta dari Nagari Pasilawe, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Ambo tinggal di Depok. Ambo pensiunan dari salah satu bank asing, Citibank. Suku Caniago. Wah, sama suku tu ya. Gala lu bangkit le Datuk Cemano. Masya Allah, suku Caniago ya. Iya. Garis Datuk Perhatian Sebatang. Iya, betul. Banyak masalah di kampung, itulah salah satu tugas dari pemerintah ataupun dari MUI Sumbar gitu. Banyak datuk-datuk di negari Sumatera Barat tidak bisa diangkat karena masalah antara satu suku, satu keluarga atau satu saudara yang ya banyak yang mengganti tapi nggak sepakat gitu. Jadi tidak ada yang bisa menangani. Bukan hanya di Tanah Datar tapi hampir di Sumatera Barat. Pemerintah perlu fokus ke politik. Jadi urusan kampung nenek mama suku ndak terbengkalai gitu. Ya berarti LKM-nya ndak berfungsi gitu. Ndak berfungsi. Mungkin nanti barangkali itu masukan di Daram, nanti Daram bikin program itu untuk ada semacam peduli Daram situ. Ya bagus itu Buya. Jadi kalau dapat Daram bisa menyatukan antara pemerintah sama nenek mama atau sebagai MUI Sumbar lah gitu. Iya, nanti melewati Departemen Ranah Rantau. Ya. Itu kan itu ya. Departemen namanya Ranah Rantau itu ada penghubung nanti tuh. Ya, 3 tali sepilihan itu kan itu ya. Iya. Ada Cik Buya yang banyak orang ribut di Sumatera Barat kini kok. Bate wilayah. Ya. Jadi kalau orang Bukit Tinggi, orang contohnya orang Sumanik tinggal di orang Peselawe, KTP itu Sumanik. Hanya nak mau KTP Peselawe ya, begitu dulu di daerah lain. Yang tampak dia bos setiap ambo pulang tuh berdiskusi je Pemda tingkat 2 gitu. Ndak masuk itu, nggak masuk rencana adanya. Ini garis lurus apa tuh? Garis lurus tapal batas salah tuh. Iya tuh ya. Administrasi wilayah tuh. Iya. Ya dulu kan masalahnya kan di Zaung Pak Artul kan di yang marwahnya Minang itu dirubah jadi desa. Jorong itu kan itu orang wilayah itu kan wilayah historikal itu. Jadi dipecah menjadi desa, orang berencana menjadi dua wilayah ini. Batu itu Bu ya. Itu sadoknya. Jadi itu yang dikembalikan ke dia. Jadi sebenarnya banyak Daram itu bisa banyak bantu di kampung sebenarnya. Oh iya, memang itu bagian kan 3 kan? 3 tasi pilihan itu orang tambah juga. Maka Ambo nggak bisa Bu Agus Rizal seorang menurut Ambo. Iya. Yang sekitar pernah CJ Elkam juga tuh. Elkam juga pemerintah daerah. Iya. Mudah-mudahan Bu ya, itu menjadi bagian dari yang bisa rencanakan di Daram. Biar bagian. Ancak tuh ya, mungkin sampai tahun lain mungkin ketua umum kini kok angket jadi ketua MUI Sumbar kan udah. Itu cito-cito ya. MUI Rantau menjadi MUI Ranah gitu. Iya. Nggak pindahlah ke Ranah gitu, membangun Ranah gitu. Rantau jadi MUI Ranah. Bawa mulai lah Bu ya. Cek mulai lah. Jadi Bu ya. Mungkin sekitar lain Pak Kodo yang lu buka, yang lu kenalan santai Pak Sambura, Panglima Daram belum kenal diri. Ya. Pak Sambura. Panglima. Pak Buya Sambura. Gak dengar ya? Jaringan kali ya.
Buya Sanbura, silakan kenalan. Mungkin ada gangguan dia atau di koneksi, nampak tuh. Ganggu koneksi ya. Koneksi itu Iya. audio tuh. Oh iya tuh Kenapa? koneksi. Iya. Terus Buya itu Pak Saiful Anwar, silakan kenalan. Pak Saiful. Itu apa? Salah kayak Kang. Freezing gitu. Koneksi. Jadi Oh iyalah, kalau begitu Mari sudah, Buya. silakan Ustaz Doni, kita mulai dulu. Kita mulai ya. Silakan. Kita mulai secara resmi dulu acara kita. Oke, baik. Buya-buya, Ya. Bapak, sebenarnya saya sebagai protokol pada kesempatan kali ini insyaallah akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat ya dan karunia yang sangat luar biasa kepada kita saudaranya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertemunya antara dai Sumatera Barat, dai Minangkabau dari Padang sampai ke Jakarta tadi, adalah yang di Amerika dan yang paling ujung utara dari Sudan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak, Abangku, Buya-buya yang saya hormati. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Haji Buya Busrizal LC MAG Datuk Panglima Wasa dan beserta jajarannya. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati Dewan Pakar Haji Anwar Abbas MM MAG dan beserta jajarannya. Yang ketiga, Dewan Penasehat Ki Haji Muhammad Alfis Ceniabo beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga semua yang ikut pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama. Amma ba'du. Baiklah buaya-buaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada acara kita, alangkah baiknya kita membaca basmalah supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dr. Haji Alfa Hendri Mukhlis MA yang kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum yaitu Buya Irfan Helmi SS MEI. Kepada Buya kita persilakan waktu dan tempat. Belum hadir ya? Ya. Ambil alih. Ya, langsung ketemu aja lah. Ada. Oke. Ya. Selanjutnya sepatah kata juga atau pandangan, kesan dan pesan dari DPLN Amerika yaitu Bapak Afdal. Kepada Bapak Afdal kita persilakan waktu. Sebentar. Sebelum Pak Afdal, langsung aja lah ketemu dulu bicara langsung ketemu aja lah. Ya. Buya Irfan ada kendala nampaknya di sinyal. Langsung saja kita ketemu dulu ya. Oke, kepada Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, khususnya yang kami muliakan dari DPLN Daram Amerika dan kepada seluruh pengurus DPP Daram, alhamdulillah pada malam ini adalah kita perdana adakan acara ramatama antara pengurus pusat Daram dengan DPLN Amerika.
Mudah-mudahan acara ini awal dan terus berkelanjutan. Sehingga ini merupakan program yang mulia yang sangat berguna untuk kita semuanya. Alhamdulillah, setelah kemarin ada semacam pelantikan pengurus sisipan atau PAW, maka kita telah menyusun program yang bermacam-macam. Di antaranya, Daram telah mengaktifkan seluruh departemen melewati grup, ya, ada grup-grup departemen. Semua departemen sudah ada grup-grupnya, sudah ada. Masing-masing departemen ada grup dan dikomandoi oleh waketum dengan wasekjen, ya, yang membawahi departemen tersebut. Kemudian setelah itu DPW Indonesia juga sudah ada grupnya semua DPW. Dan DPLN pun kita minta juga seperti itu. Semuanya ada grup. Mudah-mudahan nanti Iko malam pertama ya, malam perdana kita untuk mengadakan link seperti itu. Dan Ambo telah merencanakan juga kawan-kawan kalau bisa setiap pekan. Setiap pekan ya ada link seperti itu, ada Zoom seperti itu. Di dialog interaktif ya antara pengurus DPP dengan DPLN Amerika ini hari ini, mungkin pekan depan nanti dengan DPLN Australia, pekan depan lagi dengan DPLN Saudi Arabia, pekan depan lagi dengan Brunei, dan seterusnya Malaysia, dan seterusnya Mesir. Dan ada juga sekarang yang nelpon saya, beberapa negara yang sudah siap juga dilantik katanya. Siap bergabung dengan DPLN Daram. Ya, yang negara-negara lain. Kemarin saya dialog dengan Ethiopia, juga sudah ada itu. Ternyata di Ethiopia pun banyak orang Minang, ada orang Minang situ. Ya, di Ethiopia juga siap nanti untuk menjadi DPLN luar negeri dari Daram. Ya, kemudian Vietnam juga ada Vietnam. Ya, nah, mungkin nanti ini program ini akan terus berlanjut. Di antara DPP Daram dengan DPLN terus berlanjut terus. Tukar informasi, dialog interaktif. Sehingga nanti ke depannya Daramco punya program yang luar biasa untuk umat. Untuk umat yang di Indonesia, ya, Minangkabau Indonesia, di rantau ataupun di ranah. Ataupun untuk umat Minangkabau yang di perantauan di luar negeri. Ya, mudah-mudahan acaraku terus berlanjut. Dan ke depannya nanti, Ambo berharap kepada Departemen Luar Negeri, Daram. Ya, untuk menangani acara ini terus setiap pekan. Di ada nanti dialog interaktif terus setiap pekan antara DPP Daram dengan DPLN. Setiap pekan akan berlanjut terus. Setelah selesai nanti DPLN, baru kepada DPW se-Indonesia. Dengan dialog itu nanti akan muncullah bermacam-macam program yang kita jalankan. Ya, itulah barangkali dari Ambo. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ini awalnya dari Pak Afdal nih yang minta ini awalnya. Ya, Pak Afdal mengusulkan bagaimana Buya kita khususkan dialog interaktif antara DPP Daram dengan DPLN Amerika. Alhamdulillah, ya kawan-kawan DPP menangani dengan serius, dengan positif. Ya, ini awal malam pertama yang mudah-mudahan nanti ke depan akan terus berlanjut ya Pak Afdal ya, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah lanjut terus sehingga kita terus tukar pikiran. Ya, dialog interaktif. Intinya buat kerja nanti kita kerja bersama. Ya, kita buat kerja, kita kerja bersama. Yang kita perbuat untuk ranah dan untuk rantau. Ya, jadi intinya apa yang bisa diperbuat oleh Daram terhadap warga Minangkabau di perantauan dan di ranah, itu intinya. Ya, itu intinya. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dengan baik dan terprogram. Dan insyaallah Allah ridhoi semuanya. Amin. Cukup demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Buya Elva Hendri Mukhlis MA. Semoga paparan beliau tadi makin menjelaskan fungsi dan gunanya Daram ini. Kemudian selanjutnya sepatah kata pandangan kesan dan pesan dari DPLN Amerika Serikat, yaitu Bapak Afdal. Kepada Bapak Afdal kita persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengucapkan terima kasih kepada DPP Daram, khususnya Isdal yang telah meluangkan waktu, Buya Elva yang telah bersedia dengan jajaran untuk mengakomodir apa yang menjadi keinginan kami di Daram, dan kemudian juga terima kasih kepada Buya yang telah memberikan kepercayaan kepada Ambo waktu itu pertama kali mengontak Barso ada rencana Daram bahwa akan mengembangkan artinya sayapnya, artinya jaringannya sampai keluar gitu. Ya, alhamdulillah de awak lai nama orang Minang itu memang dasarnya lah itu dipakai ada syarat syarikat tebulah syarat mengatur adik memakai itu nan jadi pegangan awak. Ya kini karena itu adalah Daram itu mau mencediakan sebagai jembatan awak untuk menjaga diri sebagai intas orang Minang. Makanya Ambo sangat menyambut baik. Pertama sekali adalah kami di rantau itu kalau dari 3 tugu sejarah itu kan ada 3 niat mama, ulama dan cerdik pandai. Dari dan 2 alah terpenuhi secara walaupun itu tidak terpenuhi, maksudnya lado gerakannya. Dari itu menjaga identitas awak Keminang itu dari sisi dari budaya, dari cerdik pandainya, dari keilmuan banyak kebetulan saudara-saudara awak siko yang berilmu, yang menempuh pendidikan. Tetapi dari sebagaimana melengkapi yang 3 tugu sejarah itu tadi itu, kalau cik ndak do tu ndak bisa menyerang anak ia memasak. Jadi itulah dari sisi agama itu, dan jadi yang diharapkan akan mengisi melengkapi. Jadi kami menyambut dengan sangat terbuka dan berkeinginan sekali itu supaya lengkap lah jadinya 3 tugu sejarah itu. Jadi dengan ada itu adalah yang harapan kami kalau dalam berdakwah di Amerika yang ada kini banyak aktivis dakwah yang bisa diikuti, tetapi nuansanya tentu sangat berbeda. Yaitu adalah misalnya kalau dari Indonesia, kami di Washington DC ada imam namanya Indonesian Muslim Association, dan nasionalnya seperti yang udah Herman tadi kecilkan ada IMSA aja, dan lokalitinya di Dallas pun ada aja gitu. Tetapi pendekatan agamanya tentu agak berbeda. Ada pendekatan Timur Tengah, ada kalau misalnya orang itu orang dari Pakistan ya pendekatan Pakistan. Sementara awak yang dikatakan uniknya sebagai orang Minang itu adalah kalau syarak mengatur ada emang kayak apa yang dikatakan syarak syariat Islam itu harus dipakai kan. Tentu pendekatannya agak berbeda pendekatan. Itulah yang akan perlu pengisian-pengisian karena bagaimanapun juga awak orang Minang punya historikal yang sangat kental dengan agamanya. Mungkin satu-satunya karena awak itu kan kalau sumpah sakti marabalam itu kan bayat namanya kan, kalau istilah orang kini kan awak lah menyatukan satu suku yang mengatakan kalau yang awak tegas-tegas barso orang Minang itu Islam gitu. Jadi bagaimana caranya? Tentu awak tidak bisa menyampingkan pendekatan-pendekatan awak. Ada pula yang karena untuk pertama untuk warga awak sendiri, orang Minang ada di rantau, kemudian juga yang dengan ada di rantau itu dan sesuai dengan pepatah awak menceritakan ranah rantau dibangun, ranah jangan lupa. Berarti muaranya kalau apabila awak sukses di rantau, mudah-mudahan akan memberikan kontribusi juga ke kampung halaman awak. Baca tentu ya orang Minang yang tetap menjaga identitasnya sebagai keminangannya. Keminangan dalam arti luas gitu. Ya sebagainya orang tahu jo adat, tahu jo agama, tentu baik ilmu jo. Ada 3 tadi itu yang untuk melengkapinya kok dalam kau ambil pikir ke satu tampik yang bisa porsi yang berbeda itu menyatukan dari masyarakat awak. Alhamdulillah orang Minang di masa Jo Berado kalau dicari because setiap aktivis agama pasti ada orang Minang dalamnya salah satu yang menjadi aktivisnya di Amerika. Baik itu di New York, baik pun di Washington DC, dan anda tahu apalagi di Dallas ini udah awak di Siko. Itu beliau aktivis gitu semuanya. Jadi dan kebetulan sekedar informasi juga ya setiap kami ambo ikut jadi IMSA itu setiap tahun kami ada muktamar. Kami menyempatkan diri itu bersilaturahim secara awak walaupun tidak ada agenda setelah makan siang kalau ada waktu luang tuh ambo ajak awak yang saudara awak yang berasal dari Minang untuk melakukan. Cuma itu hanya sekedar silaturahim. Tapi dengan adanya Daram itu mudah-mudahan itu menjadi karena network ngelado kini itu dengan kehadiran Daryanto di wilayah barat sama udah Herman, itu bisa ada awak punya channel yang bisa mengakselerasi dari program Daram ke depannya seperti apa nanti itu tentu kita sesuaikan saja dan kita kan biarkan seperti Herman, tapi awal ada punya koneksi gini di antaranya di Amerika. Itu menurut membawa pandangan membawa berasa Daram bisa menghadirkan dari sisi bagaimana melihat Minang itu dari sisi
perspektif dari agama, tetapi yang pendekatannya keminangan dan pendidikan. Nah, kalau agama secara umum lah banyak, gitu. Tapi ikut ada keunikan awak, ada punya nilai-nilai yang sangat perlu tumbuh kembangkan juga pendekatannya dengan cara dakwah awak kepada yang lain gitu. Yang selama itu kan diikutin ada dakwah yang melakukan pendekatannya adalah dengan ya secara umum seperti yang layaknya seperti di Indonesia lah. Di Amerika pun juga ada yang ada dari mana asal negaranya pasti itu kan membawa karakternya. Dengan kerendahan ke sini akan bisa awak memberikan warna juga sendiri. Itu dari sisi Ambo. Mohon pencerahan juga dari Buya nanti kepada kami di rantau itu. Jadi karakternya itu tetap bagaimana karakter Minang dan bernuansa tataran pemikiran surau itu di dalam itu tumbuh dan berkembang, dan itu dikembangkan di rantau gitu. Dan khusus kami di Amerika, walaupun surau itu tidak ada, tapi dalam pemikiran awak itu surau itulah polanya gitu. Walaupun awak tidak surau seperti ada di kampung gitu. Itu dalam bisa mengambil peran di situ, Buya. Segitu saja dari Ambo dulu, Buya. Soalnya udah Herman juga ada banyak pertanyaan dalam hati beliau. Aku ada mungkin bisa berbagi dari Rianto juga, karena dalam diskusi ke petang tuh ada semacam ingin tahu jo seperti apa dan bagaimana ke depannya. Ambo silakan kalau ada tambahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman silakan. Silakan kalau ada tambahan. Dan dari Dallas, dari wilayah itu wilayah barat sama-sama itu. Kalau kami wilayah timur, Labu Wakil sementara kalau ada mereka bisa tambahan Bang Vero. Tidak ada diambil, kelihatannya sudah mencakup apa yang disampaikan oleh Abdul tadi. Artinya pentingnya adanya kita dakwah Rantau Minang ini membuat masyarakat Minang yang tersebar hampir di seluruh state di US, insya Allah dengan Daram ini bisa kita hubungkan satu sama lain, dan insya Allah nantinya bisa berkontribusi untuk insya Allah keagamaan khususnya masyarakat Minang di US maupun secara garis besarnya nanti juga masyarakat Islam Muslim yang lainnya gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya buya-buya dari Indonesia mungkin nanti bisa memberi pencerahan ke kita gitu. Karena di sini terus terang kita agak sedikit kesulitan mencari penceramah atau narasumber yang paham ya tentang Islam, Minang, budaya Minang dan segala macam gitu. Jadi dengan adanya Daram ini, insya Allah dan mudah-mudahan kita di US bisa berkontribusi untuk menyatukan masyarakat Minang yang tersebar di seluruh US. Karena kita tahu di masing-masing state sudah ada seperti mungkin yang agak banyak di Washington DC, mungkin sudah ada kelompok-kelompok atau kegiatan-kegiatan Minang. Di Dallas pun juga banyak orang-orang Minang, tapi belum kita fokuskan, belum kita bentuk satu kegiatan secara khusus gitu. Jadi itu, jadi mudah-mudahan dengan adanya Daram ini bisa kita berkontribusi banyak di situ. Itu aja, Abdul. Ya, makasih Danto. Udah Herman, kalau ada silakan tambahan. Assalamualaikum. Ya, kayaknya udah di-cover semua sama udah Abdul sama udah Rianto. Jadi ya emang di Dallas khususnya di US orang Minang banyak sekali. Jadi bagus sekarang kadang-kadang kalau kita di muktamarnya IMSA kita berkumpul itu cukup besar jumlahnya dari peserta itu. Ya mudah-mudahan kita bisa bersatu, bersinergi dengan yang ada di Indonesia dan ada di negara-negara lain untuk konsep surau yang bisa kita
implementasikan gitu, insya Allah. Amin. Ya, satu hal yang saya belum tahu persis ini apa organisasi Darham ini kayak gimana, apa maksudnya, mungkin ada pencerahan nanti sedikit, apa pusat, terus wakilnya di mana aja, terus saya baru ketemu tadi Facebook grupnya ada Darham atau apa aja grup-grup yang ada di sosial media yang itu yang udah ada gitu loh, mungkin kita bisa mulai dari situ. Insya Allah. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau lengkapi lagi, Bang Vero masih ada, Bang Vero atau Bang Sikiman, silakan kalau ada mau yang disampaikan juga semacam ini sebelum Buya kembali kepada Buya. Tadi Ambo mungkin sementara cukup apa yang dijelaskan Sana Afdal itu sudah lengkap ya. Sekalipun nanti ada tambahan mungkin nanti lah setelah diskusi kita yang lain. Oke. Terima kasih. Makasih, makasih semuanya. Kalau nggak ada Bang Sikiman nanti kita ikut aja. Demikian saja Buya, kita kembali kepada moderator. Itu saja dari kami dari Amerika untuk sementara. Nanti kita buka setelah nanti ada berkembang dari dialog, mungkin akan bisa berkembang juga apa yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke moderator dulu, moderator ke apa? Kembali ke MC dulu, MC. Di mute itu moderatornya, di mute apanya, tolong dinyalain speakernya. Maaf sebelumnya, Buya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu dialog, yang mana dialog kali ini akan dimoderatori oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Doni SPD. Kepada beliau kita persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih MC Muhammad Al-Bara, Buya Kito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di Indonesia pada malam hari ini, di Amerika pagi, kita bersyukur kepada Allah bisa mengadakan halal bihalal atau ramah tamah ya dengan DPLN, khususnya di sini Amerika, dan ada juga dari Sudan dan yang lain-lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita datang kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati ulama kita, suluh bendang dalam negari, nan malam rintangan kitab, siang tagak joki tuah, nini mama, nan gadang basa batuah, gadang bebingka tanah, basa bebingka awa, batuah dairan Minang. Nan kadua-dua nyoko di Minangkabau diibaratkan bak baringin manangah koto, nan bapucuk sabana bule, nan ba urek subana tunggang. Pucuk bule cewang kalangi, urek tunggang cukam kabumi. Mudah-mudahan daerah Minang bisa menjadi setetes air di tengah padang pasir untuk masyarakat kita. Berikutnya di siku ada generasi muda nan capek kaki ringan tangan. Capek kaki indak menaruang, ringan tangan indak memacah. Umumnya kaum muslimin yang hadir pada acara ramah tamah DPP dengan DPLN Amerika daerah Minang. Baiklah, para buya kesadonyo, alhamdulillah tadi telah dimulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang Daram, terus tentang media sosial Daram, dan apa yang bisa kita perbuat untuk kedepannya, bagaimana antara DPP dengan DPLN, khususnya pada malam hari ini Amerika, untuk kita saling bersinergi, bahwa caranya kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Minang, ataupun masyarakat Muslim umumnya, baik yang ada di Amerika, ataupun yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Pertama,
izinkan Ambo ingin menjelaskan terkait tadi ada juga pertanyaan tentang media sosial. Untuk Dai Rantau Minang, kita media sosialnya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan kita ada beberapa grup di WhatsApp. Kalau untuk Facebook, kita ada Dai Rantau Minang. Instagram ada Daram Dai, dan di YouTube kita ada Daram Official. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita, kalau kegiatan rutin misalkan kajian bulanan ataupun halal bihalal, pelantikan, dan malam kini, ramah tamah, itu selalu live di YouTube Daram Official. Jadi, untuk buya-buya kita sadonyo, kalau ada misalkan yang ingin tahu dengan kegiatan-kegiatan Daram sebelum-sebelumnya, apa saja, maka bisa kita cari di YouTube Daram, yaitu channelnya Daram Official. Seperti itu. Dan mari, kalau kita rasa bermanfaat, kajian bulanan yang ada di situ kita sebarkan ke masyarakat Minang ataupun masyarakat Muslim umumnya, ya, agar channel YouTube kita semakin banyak yang subscribe dan Daram pun semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Mungkin itu terkait media sosial. Selanjutnya, mungkin untuk pertanyaan tentang Daram, mungkin bisa dijelaskan secara singkat oleh Sekjen atau Ketum. Kepada Sekjen atau Ketum dipersilakan. Silakan Buya Ketum. Silakan, Sekjen Sekretariat. Ya. Alhamdulillah, Bapak sadonyo. Sekete ambo jelaskan tentang Daram sekilas saja. Ya. Daram ko dulunya inisiatif atau inisiatornya dari Buya Gus Rizal Ketum Mui Sumbar waktu itu, do Buya Arisanding yang ada di Palembang, kemudian ambo sendiri Buya Elva. Ikulah yang bertiga, ikulah awalnya dulu menginisiatori, ya, mensponsori awal Daramko. Setelah ada pemikiran membentuk Daramko, kemudian ambo mengumpulkan kawan-kawan di Jakarta, termasuklah Pak Sekjen gitu kok, Pak Sekjen, ya, Pak Dalmilus, dengan Waketum Sekjen sebanyak 20 orang. Di yang inisiatornya bertiga awal, terus setelah ada pemikiran untuk membentuk Daram, kemudian langsunglah ambo cari anggota, terkumpullah waktu itu sebanyak 20 orang. Lalu kita berundiang 1, 2, 3 sampai 5 kali. Yang kelima kalinya deal lah diadakan di Pondok Indah, Rapek Basamo, sehingga pendiri Daramko sebanyak 20 orang. Dinotariskan, ya, dinotariskan sampai Kemenkumham. Itulah pendiri pertama 20 orang. Setelah itu diadakanlah Munas, ya, awal. Terus waktu itu terbentuklah kepengurusan awal, baik dari badan pendiri sendiri maupun dari acara Munas, secara aklamasi, ambo ditunjuk sebagai ketua umum waktu itu. Ya, setelah itu ambo bentuklah kepengurusan. Akhirnya tanggal 18 Agustus tahun 2018 Daramko dilantik kepengurusannya oleh Waketum MUI Pusat. Waktu itu Profesor Dr. Yunar Ilyas. Ya, beliau rahimahullah telah meninggal dunia. Allahu yarham. Dilantik di Aula Buya Hamka di Al Azhar di Jakarta tahun 2018. Ya. Setelah itu teruslah Daramko bergerak terus, ada kegiatan-kegiatan. Akhirnya Allah sampailah ada ke Rakernas, ya, kemudian sampai ke Munaslup, ya, akhirnya terbentuklah DPW Indonesia, DPLN sedunia, ya, dan kini masih banyak yang minta-minta
penambahan DPW. Dan untuk DPLN yang lain juga masih ingin dilantik pula. Tapi alhamdulillah sampai kini lah terbentuklah bermacam kepengurusan baik DPP, DPW, DPLN. Kemudian setelah itu kegiatan kita lah banyak, alhamdulillah banyak. Semenjak awal Covid terjadi, kita lamadokan baksos. Ya. DPP Daram telah mengumpulkan dana waktu itu, kemudian telah membantu ulama-ulama kita, ulama Minang di perantauan dan warga Minang di perantauan yang terdampak Covid. Alhamdulillah sampai 2 kali periode. Ya, kita langsung bantu dan Ambo, Sekjen dan kawan-kawan langsung mengantarkan ke rumah-rumah. Ya. Bukan dikirim-kirim, Ambo langsung. Berapa hari itu Ambo ketum dengan Sekjen, Wasekjen, Waketum, pengurus inti langsung mengantarkan sembako ke rumah-rumah. Baik ulama Minang, ulama-ulama kita orang Minang atau warga Minang di perantauan. Ya, khususnya di Jakarta. Jadi Daramko lah berbuat untuk warga baik yang di perantauan ataupun untuk yang di ranah. Di antaranya telah baksos, itu di antaranya. Di samping itu, Daram juga sudah berbuat tentang mengadakan kajian. Ya, kajian yang bersifat offline. Waktu itu kan belum corona, belum pandemi kan, jadi offline. Sebulan sekali ada kajian Daram. Ya, tiap bulan, setiap Ahad pertama tiap bulan. Berlangsung sampai tahun 2020. Ya, di awal Covid kita berganti dari offline menjadi online. Ya, sampai ini alhamdulillah sampai gini kita tetap adakan kajian rutin bulanan secara online karena pandemi. Kalau nanti pandemi selesai, insya Allah kita kembali kepada offline kembali. Nah, tentang penceramahnya kita ambilkan dari tokoh-tokoh Minang. Ya, tokoh-tokoh Minang. Bahkan ada di antaranya yang bukan Minang tapi istrinya, ya, menantunya orang Minang kita ambilkan, diaspora. Ya. Nah, itu. Kemudian Ambo tadi tertarik dengan Pak Afdal. Insya Allah ikut nanti kita bikin program. Ya. Tadi ada permintaan dari Pak Afdal tadi dari Amerika. Adakah kajian Islam terkait dengan keminangan? Nah, ini luar biasa menarik ini. Ya, kajian Minang, kajian Islam, tapi ada kaitan dengan keminangan. Ada kaitan dengan adat. Nah, ini adat Minangkabau. Ini bagus sekali. Bahkan ke depannya nanti Daram punya program akan ada kaderisasi ulama yang mengerti adat. Atau ada penghulu adat yang mengerti agama. Masya Allah. Ini nanti Daram ke depan, nanti ada program tentang pelatihan-pelatihan da'i, kaderisasi ulama, bukan hanya tahu keislaman, tapi tahu dengan adat Minangkabau. Nah, mungkin nanti ke depannya, kalau kita nanti adakan kajian, ya insya Allah Pak Afdal, ya, kita nanti akan cari narasumbernya yang mengerti agama dan paham adat. Nah, insya Allah. Nanti kita ke depan, adakan kajian online seperti kok, via virtual, mencari narasumbernya itu yang tahu agama, paham dalil, tapi mengerti keminangan. Paham adat bahasa Disara, salam jadi kitabullah. Insya Allah. Aku sangat terkesan tadi. Tadi lampu catat ke Pak Afdal, lampu catat tadi. Nanti insya Allah ke depan kita akan adakan kader ulama yang mengerti yang dua hal kuah. Ya kalau kajian umum lah banyak Ustaz, lah banyak Buya. Betul. Kalau mengerti Quran lah banyak. Paham hadis lah mampu banyaknya. Paham agama lah banyak. Dia mereka pun lah banyak. Bermacam-macam backgroundnya kan. Bermacam-macam mazhabnya. Nah, kini yang kurang itu adalah yang kurang ulama yang mengerti adat Minangkabau. Ambo sangat setuju itu. Dan Ambo catat tadi, insya Allah dengan dialog ini ada nanti hasil ke depan. Ambo nanti akan diskusi sama kawan-kawan ke depannya nanti bagaimana Daram bisa mengkader ulama-ulama Minang yang mengerti agama tapi juga paham adat. Dan untuk narasumber ke depan pun nanti kita cari ulama Minangkabau yang paham adat, insya Allah. Ya, itu masukan tadi ya. Masukan. Begitu pula dengan Pak Erianto tadi kan, Pak Erianto dari daerah barat kan. Kalau Pak Afdal dari timur, dari barat Pak Erianto tadi, Bu catat tadi, Islam dan budaya Minang. Nah, ya Pak ya. Jadi ada kajian Islam, tapi ada kaitan dengan budaya Minang. Disambung dari itu. Hampir sendiri tadi.
senada ya. Senada, dan insya Allah ya Pak Afdal, Pak Irianto, nanti dengan diskusi itu nanti kita punya buahnya ke depan. Apa buahnya? Kita semakin acuh nanti adakan kajian-kajian secara online dengan Zoom ini, tapi kita undang penceramah yang temanya ada kaitan antara Islam dengan keminangan. Ya, seperti bagaimana Islam mengajarkan tentang aurat, dalilnya mana ayatnya, mana hadisnya. Terus bagaimana dengan budaya Minang, baju kurung, apakah samo enggak di Islam menutup aurat dengan di Minang baju kurung, ya. Nah, terus baplu dengan tentang gadai manggadai. Oh, banyak tuh, banyak sekali. Begini gadai di Minangkabau. Sistem pernikahan di Minangkabau. Ya, sistem pernikahan Rasul itu cukup banyak, Pak. Ya, jadi kalau seandainya bukan yang ahli yang bicara, aku bahaya juga nanti. Insya Allah. Jadi tadi yang bicara tadi, baik dari Pak Afdal, Pak Irianto, ya, kemudian Pak Herman, ya, tadi mencatat tadi, alhamdulillah, bagaimana dalam kedepannya bisa berkiprah, bisa berbuat yang terbaik untuk warga. Ya, tadi insya Allah nanti dalam akan mencari narasumber-narasumber untuk pengisi kajian-kajian ini yang paham agama, ngerti Islam, dan mengerti seluk-beluk keminangan. Ya, mungkin itu sisi yang kita ambil ya untuk dalam insya Allah. Nah, itu berarti jadi dalam itu sudah berkiprah berapa tahun ini? 2018 dilantik, ini 2021 ya awal. Berarti Daram sudah berusia 2,5 tahun, Pak. Daram berusia 2,5 tahun, tapi alhamdulillah sudah banyak yang diperbuatnya. Ya, semoga kedepan ini dan bentuknya DPLN dan bentuknya DPLN, semoga kedepannya Daram semakin berkiprah lagi, semakin terasa manfaatnya umat, semakin adunya manfaat untuk umat. Ya, kemudian mungkin nanti ada program-program dalam Pak, dalam bekerjasama dengan Amerika misalnya, ya seperti tur Muslim ya, tur Muslim, mungkin ke depan begitu nanti ada tur Muslim, bagaimana tur halal ya, tur halal, dalam nanti yang mengumpul massa, mengumpul umat, dibawa ke Amerika, di Amerika nanti disebut oleh DPLN dalam Amerika misalnya. Ya kita bicara tur Muslim atau tur halal ya. Nah, itu nanti program yang kita hasilkan. Selama di situ beralihnya, nanti apa gitu adakan nanti di sini. Ya, insya Allah. Ya, itulah barangkali pada malam kini Pak, itu kan baru perdana ya, perdana. Rasul ini lebih banyak dialog ya, dialog dulu lah. Kita dari DPP menampung usul-usulan saran-saran dari Bapak yang ada di Amerika. Nanti insya Allah kedepannya kita wujudkan insya Allah. Tidak mau cukup demikian, silakan Pak Sekjen, menambahkan silakan. Tambah step ya. Ya gitu. Ya, Iko mungkin untuk adik-adik awak yang masih sekolah di Sudan menjadi PR Iko. Jadi tolong dipelajari adik. Kan generasi muda kan masih punya mungkin baik ditelusuri balik dibuang Japo. Jadi prospeknya ke depan penerus Daram kan tentu nan kena muda kan. Jadi gitu. Nah, jadi mungkin tuh ya sudah cicil ya Bu ya, mungkin ada pengkaderisasi juga. Kami tolong di Amerika juga kan. Nanti ada pembekalan lah gitu kan. Tentu kan dalam sehari-hari tentu ada perlu juga interaksi kami di situ. Kalau misalnya katakanlah dalam sebulan memberikan kajian tentang itu, mengundang ulama yang marti adai, tapi mungkin ada juga memberikan semacam pelatihan juga atau sekali sebulan juga gitu. Paling tidak itu temanya adalah memberikan pembekalan kepada paling tidak kami yang ada hadir di situ dan berlimu di situ. Nanti kita kembangkan orang-orangnya, mungkin orang yang bisa menjadi kaderisasi juga yang memberikan turun ke lokaliti, ke masyarakat awak yang ada Minang, yang ada di daerah risiko ya. Tentu estafet lah Bu ya. Jadi mohon untuk diagendakan juga berikutnya ya. Ya. Cek lain Bu ya, cek lain Bu ya. Ya silakan Pak Ferdinando. Ya,
kami ini kan boleh dikatakan generasi pendatang yang pertama lah, yang besarnya di Indonesia dan merantau kemari gitu. Kemudian kami punya anak-anak gitu. Nah, anak-anakku kan harus awak kenalkan budaya Minang juga gitu. Tapi kan ambo misalkan tentu tidak se-expert orang-orang yang mungkin yang ada di kampung, di rantau, di Indonesia khususnya gitu. Kalau boleh, mungkin adalah program untuk anak-anak muda yang di rantau yang memperkenalkan budaya Minangko. Mungkin awak buat programnya semacam apalah bentuknya gitu ya. Apakah dalam bentuk kalau bisa memperkenalkan budaya-budaya Minangko, generasi yang anak-anak ambo yang misalkan anaknya Abdal yang atau Herman yang boleh dikatakan gadang di siko gitu. Kalau ada program itu kami sangat mengapresiasikan sekali gitu. Bentuknya mungkin bisa kita diskusikan nanti seperti apa gitu. Yang jelas kalau ada kita buat program semacam itu gitu. Oh, oke. Jadi program anak-anak muda tentang budaya Minang ya Pak Arianto ya. Iya. Ya kaitan dengan Minang dan Islam tadi gitu. Iya, tetap pintu masuknya Islam, yang tapi ada nuansa Minang dalamnya gitu. Iya. Pintu masuknya tetap Islam karena kita dalam grup ulama. Iya. Tetap itu Islam, cuma itu di situ adalah dikaitkan dengan budaya Minang. Ya, contohnya biar kan pemahaman falsafah adat itu biar kan misalnya sekedar info tambahan aja ya kan bentuk anak Udanto itu kan beliau itu kan dikatakanlah dia sebagai ustadz di situ. Tapi kan dalam ceramah beliau itu dalam pemahaman pekajian itu kan beliau karena beraja Cik Daranto kan dakik dengan Pakistan gitu. Tentu kan bagaimanapun aura Pakistan dan dapat dia non. Kalau awak masuk Minang tentu kan dari filosofi adat, pemahaman tentang kehidupan dalam masyarakat itu kan mendapatkan pertambahan dari bagaimana awak sebagai anak keturunan Minang kan gitu kan. Itu salah satu yang buat tambahkan sedikit ya. Jadi kami pernah diskusi dari Ranto. Yo, ambo rasa Daram bisa memfasilitas nantinya kaderisasi itu semacam itu ya. Nah, kamu ingat dong dengan Pak Afdal Pak Arianto tadi banyak pepatah-pepatah Minangko banyak sekali yang sesuai dengan Quran banyak sekali Pak. Ya. Contoh di Minangkabau kan ada pepatah duduk samuranda tagak samu tinggi saciuk bak ayam sedanciang bak basing kan itu ya. Kalau enggak turun kamu bukit semua mendaki. Di Islam ada ayat itu kan itu. Ya sama ya kalau itu kan masih data-data ya nak kalau ada kecilnya duduk surang pas sampik duduk sama lapang itu kan lebih payah lah seketik lewi kan. Jadi berartinya dalam kecil dalam kalau di saduran ayat ini mah tu nan kecil kan awak nan kita awak kini awak siapa tu kan nan kecil dalam saduran dia ayat itu pemahaman itu cara itu mungkin nan dicara bahasa dia awak dipakaikan kan syarat mengatur itu ada itu dipakaikan oleh ada nan dikatakan dia tapi caranya adalah ada memakai gitu baca caranya mama aplikasikannya karena itu kan ndak kaku doh tapi ndak budiah kalau kecil orang kan awak ndak budiah bakisar tapi ndak budiah bakisar tapi tetap dia lapik salai budiah bergeser tapi dalam frame dalam kerangka agama budiah berkisar tidak keluar dari jalur kan itu baca caranya tentu itu pemahaman falsafah adat yang dibawa untuk jadi itu menjawab kekinian kebia karena risiko kebia kan awak cari dalam dunia baik dunia dan modern karena abu kebetulan di bidang servis gitu kebia jadi sama naik ya nak dipakai kan orang sih cek saya tidak bersadat sih ya dalam core business dalam foto ya dipakai namanya 10 limo dan 10 feet rule gitu. Kalau 10 tu ya awak jarak awak 10 meter katakan itu awak tatap muka kemudian awak senyum. Itu kan Al-Quran tu. Sudah tu yang kedua kalau jarak 5 meter awak senyum menyapu. Itu dia tu. Itu kan nak dipakai doa kan kalau doa itu kan nam merah sago dan kuning kuning indah bakso nam bayak budi kan apa dalam Quran bapa makainya anan terjadi doa keramat tambahan itu tadi baa menjadikan kalau kecil yo nak agama ko lillahi rabbil alamin itu itu bahkan itu ya
menjadikan itu bah perspektifnya jadi kekinian itu, tapi dalam awak mengemasnya cik lai kemasan waktu dia kan ambo betul ikut dia training dalam manajemen apa tu biar ndak donan baru dia bukan ambo baru di kampung nyak mo mengecek dulu. Nam mulik manih kucinan murah itu. Ya, capek kaki dengan tangan ke tadi itu, capek kaki nak memecah nak menaruh kecapek tangan nak memecah itu. Itu bacor di siko pun lah dikemas orang. Sabananya pakaian awak kan pakaian awak kan di Minang tu dipakai di sumber Quran, dipakai awak. Akhirnya awak kan mencarinya jauh ambil MBA untuk business administration di Amerika nak ada cuma punya awak rupanya. Nah dipakai orang, dipakai ada sumbernya agama. Sehingga meyakinkan satu kedua bacaro juga ya, tentu orang nah ahlinya kecil ya tadi itu itu kami berikan juga pemahaman itu. Kalau dari segi agama umum banyak sih kok, banyak PhD banyak orang dari Al-Azhar sebuah sih ya. Cuma awak kan itu loh, awak kan kalau Minang dulu kan takkan awak saya Khatib Al-Minangkawi kan orang awak dan jadi imam mereka. Bahkan tidak bisa awak tumbuh kembangkan. Berso awak Minang punya karakter sendiri ya. Karakter orang Minang kau nak coba bangun balik. Nah, siko mudah-mudahan kau kan pakai falsafah tadi itu rantau dibangun kampung halaman jangan dilupakan dan tinggal. Iko baso ke dia dikemas dia. Jadi dai rantau bisa memerankan antara ranah jo rantau gitu ya. Membekali bitujo orang Minang yang kami merantau itu kan kalau di kecil orang itu kan awak kan berjalan lurus Bakato Banda ya. Bakato Banda itu kan salurannya Quran itu. Kalau di kecil kalau ingin salamai itu kan duit itu. Abang orang siswa bang kau kan di kecil orang bang orang siswa bisa suksesnya orang banyak orang bukan anda banyak anda awak bereforia berseorang orang siswa hebat-hebat bukan itu, tapi anda dimakan itu spiritualnya tuh apa gitu. Kan pendidikan surau dari bawahnya. Ini tatanan filosofi surau itu awak rubah dalam tataran modern. Secara fisiknya ndak ada, tapi pemikiran surau itu kembangkan kalau dapat fisiknya mereka orang cak juga mana. Tapi sementara kini ya jadi awak Lima saja Minang itu kan tidak ada Minang. Mindset Minang itu di seluruh lima saja orang hidup kan. Nah, itu kan siang ke di Patungkek, malam ke di Pakalang tu ya. Nah, itu jadi tentu pakar-pakar sini tu ya tu daram lah tu. Ya, insyaallah. Tu ya. Jadi makanya dengan pertemuan malam gini kok, dialog malam gini kok dalam punya catatan untuk diprogramkan ke depan. Iya, Nah, itu kan ada 20 departemen itu. Departemen Pendidikan Syariah dan Adat. Nah, itu. Ada departemen itu. Departemen Pendidikan Syariah dan Adat. Nah, dibahas coba masih jalankan meselarakan dengan apa kok? Adat dengan syariah apa? Ya, insyaallah kita malam ini cek dulu. Sekitar Pak, acara ini kan acara malam pertama ya. Baru pertama. Jadi tadi Ambo hanya mengundang DPP dari pengurus inti dari Pak. Iya. Di undangan mau sebarkan Kalau sebarkan ke grup gabungan, masyarakat Minang banyak. Iya. Banyak. Ambo cenderung nanti kalau yang banyak itu Pak, nanti kalau gitu lah datang pakarnya. Kita datang pakarnya nanti, pakar adat dengan pakar agama, baru kita undang keseluruhan secara umum. Iya. Nah, kalau gini kan hanya orang mata dialog cuma ya. Iya. Jadi itu yang kami butuh di Amerika itu kini ya. Kondisi kami, kebutuhan kami di Amerika itu ya daram itu. Jadi mudah-mudahan daram bisa menjadi medianya. Pokoknya aku gini mendengarkan kata Pak Afdal, jadi aku langsung katakan ke kawan-kawan di DPP, malam gini malam di Indonesia, pagi di Amerika, khusus dialog interaktif antara pengurus dengan Amerika. Untuk mendengarkan pendapat untuk jalankan bersama-sama. Sehingga dalamku ada manfaatnya di Amerika, ada dibutuhkan di Amerika dalam bisa berbuat itu tujuannya. Insyaallah. Di sini walaupun terbatas yang hadir, tapi kita bisa menyerap apa yang diinginkan oleh Bapak di Amerika. Silakan Buya Irfan Helmi. Ini Buya Irfan Helmi. Beliau Waketum bidang dakwah, Waketum bidang luar negeri, Waketum bidang tarbiyah Islamiyah. Silakan Buya Irfan Helmi memberikan sedikit arahannya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibah lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
terima kasih Buya Elva. Ambo mohon maaf terlambat tadi. Jadi ambo bersyukur, alhamdulillah, dari rantau Minang dan di luar negeri kok lah banyak semarak ya. Nah, jadi kalau biasanya di namanya orang Minang tuh merantau. Dan kalau konsentrasi orang Minang yang ambo ketahui itu banyak yang di seperti di Malaysia, di Singapura, Negeri Sembilan, atau mungkin juga di Filipina, Asia Tenggara. Tapi ini juga ada semarak di Amerika ya. Terus mana lagi nih, saya tadi belum mengikuti sejak awal. Sudan. Di Sudan. Sudan. Nah, juga Australia itu konsentrasi orang Minang juga banyak di sana. Ada di Melbourne, ada di Sydney gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah termasuk di Jeddah. Jadi memang tadi ambo ikuti apa yang dijelaskan oleh Buya Elva itu memang sangat penting kita bisa mencoba melakukan kajian keislaman tetapi dikaitkan dengan tradisi atau adat Minang. Karena anak-anak kita itu kan kebanyakan lahir di rantau. Jadi kurang mengenal dengan budaya Minang. Nah, jadi mungkin bisa dilakukan, diagendakan ya. Ini nanti kita akan kerjasamakan dengan Departemen Dakwah, yaitu kajian bulanan dengan tema-tema yang kita nanti bisa sepakati bersama. Terus nanti diminta pembicaranya ada yang dari DPP, dari negeri di Indonesia, dan juga mungkin dari luar negeri. Jadi itu nanti bisa secara bergilir begitu, sesuai dengan wilayahnya gitu ya. Karena tentu masing-masing harus menyesuaikan. Seperti sekarang kita di Indonesia malam, di Amerika pagi. Jadi tentu kita nanti bisa atur penjadwalannya, kapannya begitu. Dan mungkin ke depannya juga waktu kami di MUI Pusat itu kami biasa menerima undangan untuk safari Ramadan gitu ya. Yang biasa itu ke Eropa. Kalau ke Amerika itu ke Eropa dan Australia. Amerika itu memang biasanya dilakukan secara personal, individual, bukan kelembagaan di MUI. Nah, itu mungkin juga bisa dilakukan. Ini program untuk kedepannya jangka panjang. Jadi mudah-mudahan dengan begitu di mana pun kita berada kita bisa mengkhidmatkan diri kita untuk li'i'la'i kalimatillah gitu ya. Jadi kita memang dikenal sebagai warga Indonesia yang banyak berkontribusi untuk bangsa, untuk agama, maka tradisi itu insya Allah bisa terus kita langgengkan ya melalui media atau melalui forum Dai Rantau Minang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, dan membimbing kita untuk selalu bisa menuju kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ambo Irfan. Ambo Irfan, Ambo tinggal di Bogor dan sehari-hari Ambo ngajar di salah satu SMA di
daerah Cipayung, dan Ambo juga pengurus MUI sekarang ini di MUI DKI Jakarta. Sarmanto. Suku apa ya, suku ya? Iya, cukup. Suku apa ya? Kampung. Oh, kampung. Iya. Ambo sakampung dengan Karni Ilyas. Karni Ilyas. Iya, di Bukit Tinggi. Malala, Balingkang. Nah, Balingkang. Iya. Nah, tapi Ambo lahir di Jogja. Ambo lahir di Jogja. Apa ama Ambo Bukit Tinggi di Balingkang. Gitu. Buya Irfan. Iya. Ya, Ambo kawan Kiai Haji Ketua MUI. Siapa tuh? Ketua MUI DKI. Oh, Munahar Ilyas. Kiai Mukhtar. Hah? Ketua MUI DKI. Iya, sekarang ketua MUI DKI itu ketua umumnya namanya Kiai Munahar Ilyas. Iya, Ambo kawan beliau. Oh, baik. Mohon sampaikan salam hormat Ambo. Insya Allah, insya Allah. Iya, terima kasih. Iskandar, insya Allah. Alah cukup ya Ambo, Buya Ilfa. Cukup ya, cukup. Terima kasih Buya untuk Daram. Seketik. Jadi untuk informasi untuk DPLN, khususnya Amerika, di Sudan, bahwa logo atau lambang Daram itulah didaftarkan ke Dirjen Haki. Paten, jadi patenkan gitu. Hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk nama dan singkatan. Oh, di alhamdulillah. Minang, singkat Daram itulah didaftarkan di Haki. Jadi ikut mencegah atau mengantisipasi kalau ada lembaga-lembaga lain atau lain meniru-niru. Yang kedua, Daram kok sering berpartisipasi untuk mendukung hal-hal yang menjadi isu nasional. Contohnya terakhir itu SKB 3 Menteri. Itu membuat statement atau pernyataan sikap bahwa Daram mendukung Ranah Minang dalam hal mencegah terjadi pencabutan larangan memakai pakaian muslim atau jilbab di sekolah-sekolah. Alhamdulillah melalui Elkam itu telah berhasil, SKB itu dicabut dengan perjuangan melalui Elkam. Nah, kita ikut dulu mendukung itu. Termasuk dulu juga kita pernah mendukung atau pernyataan sikap waktu Presiden Prancis menghina Nabi Muhammad, itu juga memberikan pernyataan sikap. Jadi dengan pernyataan sikap itu berarti walaupun kecil, tapi kita telah berbuat untuk agama Islam ini. Itulah kira. Kemudian juga isu nasional lainnya kita juga berani bersikap gitu. Nah, itulah apa yang sekedar tambahan dari kami. Nah, SKB itu termasuk prestasi luar biasa dari Ranah Minang atau yang diwakili Elkam itu, sehingga itu berlaku seluruh Indonesia. Walaupun Sumbar berjuang atau Minang berjuang melalui Elkam, tapi itu bisa mengalahkan 3 menteri, SKB 3 menteri. Itu memang suatu prestasi luar biasa. Di tengah-tengah dunia hukum di Indonesia kok agak kurang berpihak. Mungkin ya, mungkin pendapat agak kurang berpihak terhadap nilai-nilai Islam di Indonesia. Kesannya begitu yang mentara itu. Alhamdulillah Minang bisa membuktikan, bisa merubuhkan tembok SKB 3 menteri gitu, yang kalau itu terjadi membahayakan anak-anak Gading Minang, sehingga adat Basri Sarak Batik Nabila itu akan hilang di Ranah Minang. Nah, kita bersyukur pada Elkam. Nanti mungkin barangkali dalam kaitan
ceramah agama. Jadi itu mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Elkam Sumbar. Nanti dalam berkolaborasi dengan Elkam Sumbar mencari narasumber yang dari kita sukat itu yang ngerti agama, ngerti adat. Itu tambahan dari kami. Bahwa Daram telah berperan walaupun kecil pernyataan sikap, tapi kita telah berani bersikap. Kesannya itu agak apa namanya berlawanan dengan pemerintah, tapi itu yang hal-hal yang wajib kita tegakkan. Nah itulah dalam komparatif pula kita frontal dengan pemerintah, kita berdampingan dengan pemerintah. Tapi kalau hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, Daram berani bersikap. Terima kasih. Sekedar biar teman. Ya, tambahkan lagi, di samping tadi Daram telah berbuat bermacam-macam, Daram juga punya lembaga sayap. Nah, ini Bapak, Daram juga punya lembaga sayap, di antaranya banamu Lapie. Lapie ko Laskar Pembela Agama dan Adat. Di Laskar Pembela Islam dan Adat. Nah, itu Lapie namanya. Diko merupakan organisasi sayap dari Daram. Di mana pembina Lapie ko Bapak Edwell, Datuk Rajo Kebalam. Yang pendiri Sili Harimau. Sili Harimau pendirinya, guru besarnya itu. Ibu Amerika tuh ya, Sili Guru Harimau. besar, Ibu di Amerika Sili Harimau tuh banyak. Dia Sili Harimau itu beliau pendirinya, beliau guru besarnya, beliau kini sebagai pembina Lapie di Daram. Pembina Laskar ya, pasukan di Daram. Yang panglimanya ada hadir kini, Buya Hasan Bura. Juga pendekar ini. Buya tadi kok, Buya Hasan Bura, Panglima Lapie, beliau pendekar. Ya, alhamdulillah. Kemudian di samping itu Daram juga punya LBH ya, Pak Sekjen ya. Daram juga punya LBH, Lembaga Penuntut Hukum juga kita punya. Ya, itu isinya semua advokat-advokat semua itu. Ya, pembela hukum. Itu isinya LBH itu. Kemudian LBH juga bisa nanti bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM. Ya, di dalam juga ada anggota-anggota hakim agung. Ya, beliau duduk di Departemen Hukum dan HAM. Dia hakim agung. Alhamdulillah. Dia juga pengacara. Jadi dalam punya LBH dan juga punya pendudukan doang. Punya pendudukan doang ini nanti kalau di Amerika, istri-istri apa-apa, istri-istri bisa bergabung dengan pendudukan doangnya. Ya. Terus untuk DPLN Amerika, apakah terbentuk Pak, terbentuk secara lengkap kepengurusannya. Nah, kalau telah terbentuk, nanti bisa ditambahkan dengan pendudukan doangnya. Di ibu-ibunya, anak-anak adik kita masuklah di pendudukan doang kok. Ya. Ya, karena di dalam kode lembaga sayap dulu pendudukan doang, maka di DPLN ko secara ampuraso cukup dia punya di bidang ya, bidang pendudukan doang. Bidang pendudukan doang ko membawahi tentang muslimat atau wanita di Minang di Amerika. Iya, biar. Silakan Pak, yang lain. Silakan, itu masih dalam dialog ya. Itu masih dialog, silakan. Ya, Buya, sementara ya yang itu baru ya, jadi yang seperti yang Bu kita sampaikan, jadi ada ya wakil dari wilayah barat, jadi belum memang Balimu lah baru anggotanya yang pengurus yang ada yang secara yang ada. Jadi Darman kebetulan mewakili dari apa. Jadi nanti kita kembangkan sesuai dengan perkembangan yang ada ya, bisa kita kembangkan sesuai dengan arahan dari DPP aja ya. Kedepannya seperti apa kami perlu. Oke Pak, siap. Satu lagi Abdal mengenai media tadi, Facebook gitu ya. Ya. Facebook apa tadi official ya. Ya. Itu apakah ada akses atau bisa diupdate, misalkan katakanlah DPP luar negeri Amerika ini punya suatu kegiatan sesuatu gitu, baik itu keagamaan atau apapun, apakah bisa
kita update di Facebook official tadi, atau bagaimana itunya mekanismenya itu, Buya Elva? Ya, silakan Ustaz Doni jawab, barangkali tanggapi. Ya, Pak Arianto Yusuf, untuk media sosial itu di DPP dipegang oleh Kominfo. Oleh Kominfo di sini yaitu koordinatornya Saudara Rafki. Di situ beliau memegang yang pertama adalah Instagram, yang kedua Facebook. Dan untuk YouTube itu dipegang oleh BPH Daram. Yaitu khususnya saya sendiri yang memegang YouTube ya. Tapi kalau Facebook dan Instagram itu Kominfo. Nah, untuk mekanisme setiap Daram ada kegiatan baik itu DPP, DPW dan DPLN, nanti kita bisa saling berkomunikasi dan bersinergi. Nanti silakan disampaikan kepada Kominfo yang berkaitan dengan Instagram dan Facebook. Nanti bisa diinformasikan dari Kominfo untuk mengupload di media sosialnya Daram. Untuk YouTube nanti bisa berkoordinasi dengan Sekretariatan DPP Daram, khususnya bisa dengan saya sendiri. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, misalkan seperti Zoom, nanti bisa saya bantu untuk melingkan ke YouTube-nya Daram Official, sehingga apapun kegiatan kita, kalau kita ingin melihat kembali atau kita share ke masyarakat luas, itu kita tinggal share linknya. Dan juga kita berharap dengan adanya YouTube ini semoga subscribernya semakin bertambah, sehingga bisa kita mendapatkan AdSense, sehingga nanti bisa bermanfaat juga untuk perkembangan dakwah Daram ke depannya. Seperti itu, Pak Arianto. Ya. Jazakallah khair. Tapi begini Ustadz Doni, jadi mekanisme organisasi kita itu dari DPLN itu komunikasinya bukan langsung ke Pak Rafki gitu loh, tapi tetap melalui Dewan Pimpinan, dalam hal ini Wasekjen. Nah, nanti dari Wasekjen ya Ustadz Doni itu baru yang memediasikan ke Kominfo. Jadi seperti itu jalur mekanisme organisasinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Buya Irfan. Nanti juga kita bisa di grup atau personal seperti yang disampaikan Buya Irfan tadi, Pak Arianto. Oke. Ya, jazakallah khair. Ya, Pak Yakum. Ini ada tambahan dari Ambo, Bu ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ambo tidak pasang video karena sedang di jalan. Ya. Ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Uda Arianto barusan itu sangat sangat menarik sekali ya. Ya terutama mengingat anak-anak kami ataupun anak-anak orang Minang dan di rantau itu banyak yang tidak bisa lagi berbahasa Indonesia. Alangkah baiknya untuk menarik minat mereka, ya mungkin departemen atau Kominfo di Daram ini bisa meng-create suatu media ya di mana mereka bisa berkumpul gitu, saling memberikan informasi gitu. Nah, Ambo di Sikom mengharapkan Ustadz Ifdal itu bisa ikut di dalamnya. Selain beliau juga pandai menulis dalam bahasa Inggris yang bagus, ataupun Alia, Ambo lihat bakat juga dia menulis, dan ini salah satu kekuatan Daram ke depan. Baru beberapa hari yang lalu Ambo membaca satu artikel yang berjudul Information is a Power. Jadi informasi itu betul-betul suatu kekuatan sekarang ini. Jadi alangkah baiknya di Departemen Kominfo yang di bawah atau dikoordinasi oleh Ustadz Doni ini mungkin harus pandai melihat ini ya kesempatan ini ya. Karena di negara-negara maju atau organisasi maju dan Ambo perhatikan itu informasi media massa mereka tuh luar biasa canggihnya. Dan inilah salah satu kekuatan juga organisasi kita nanti gitu. Dan apabila Daram, terutama di Kominfo-nya bisa
memfasilitasi atau bisa memberikan informasi media yang cukup hebat, Ambo yakin ke depan Daram akan semakin banyak manfaatnya. Ya, khususnya untuk dakwah Daram sendiri, baik di ranah ataupun di rantau. Dan mengenai di ranah ini sekali lagi juga Ambo sangat berharap adanya Daram ini betul-betul memberikan kontribusi yang banyak terhadap ranah. Ambo merasa apa ya? Ini musuh-musuh Islam ini sedang menjajah Minang ini. Mungkin sama-sama kita ketahui, sama-sama kita sadari, tapi kita belum memikirkan apa kira-kira strategi kita untuk melawan mereka. Dan dengan adanya Daram, Ambo sekali lagi berharap dengan Rana, ya mudah-mudahan Daram ini bisa memberikan kontribusi yang kuat. Ya, syukur-syukur Daram ini sebagai pertahanan dari ranah Minang dan samu-samu awak cintai. Nah, yang ketiga mungkin yang apa namanya yang Ambo masih ingat ketika Minang in Amerika mengadakan webinar dengan mengundang Gubernur Sumatera Barat ketika itu Dr. Irwan Prayitno dan wali kota yang menjadi gubernur sekarang. Kalau tidak salah pernah terlintas ya dari kami, hendaknya pemerintah Sumatera Barat itu bisa membuat program di mana anak-anak kami yang di rantau ini bisa mempunyai keterikatan dengan ranah Minang gitu. Dan mungkin Buya Elva dan juga Buya yang lain yang ada di Indonesia ataupun di ranah Minang mungkin bisa memikirkan hal ini. Ya, karena saya yakin juga anak-anak kita jangan sampai kehilangan jati dirinya di mana mereka berasal. Demikian itu tambahan dari saya, Bu ya. Dan mohon maaf kalau seandainya tumpang tindih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk memaksimalkan dari Kominfo, di sini kemarin kita juga sudah melantik PAW, pengganti antar waktu pengurus. Di sini juga kita sudah menambahkan beberapa anggota dari Kominfo dan bersama kita sudah hadir juga Bapak Insinyur Gamal Yusaf. Nanti di sini Kominfo bisa untuk memaksimalkan lagi bagaimana kedepannya. Memang tadi saya sangat setuju yang disampaikan Pak Vero tadi bahwa informasi itu sekarang adalah sebuah kekuatan. Ya, setidaknya bisa mengubah mindset orang yang membaca informasi tersebut. Untuk berikutnya mungkin saya ada usulan terkait tadi informasi yang saya dapat bahwa di Amerika hampir setiap hari itu ada orang yang masuk Islam. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Mungkin Daram, baik itu DPLN maupun bersinergi dengan DPP, kita bisa membantu ya. Mungkin Daram selain bermanfaat untuk masyarakat Minang di Amerika, bisa nanti juga kita membantu saudara-saudara kita, misalkan yang baru masuk Islam, terkait dengan kajian keislaman, misalkan fikih ibadah dan lain-lain. Di sini mungkin dari DPLN bisa mengambil peran untuk memberikan manfaat seperti itu. Itu usul saya, dan mungkin kalau ada buya-buya kita dari DPP yang memang sudah terbiasa dengan berbahasa Inggris aktif juga, mungkin bisa dilibatkan untuk memberikan pemahaman keislaman kepada saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam di Amerika. Mungkin itu usulan dari saya, Bu Eva. Kamal itu Kominfo, tolong direspon permintaan Amerika. Kebetulan malam kini yang ketuanya udah hadir, Rio. Ada anggotanya kok, Pak Gamal. Pak Gamal, ada anggota Kominfo yang hadir ini. Beliau mute. Gamal?
Pak Kamal bisa menambahkan dari Kominfo. Kebetulan ketuanya Pak Rafki tidak hadir gini dong, tidak hadir. Jadi bisa ke Pak Kamal yang bisa aktif kok. Baik, kita menanggapi dari Pak Kamal, menanggapi dari Pak apa tadi? Amerika. Dari Amerika tentang Kominfo kok. Ya, terima kasih. Sementara ambo mengikuti aja dulu belum yang tadi ini. Dan nanti mungkin ya ketua bisa banyak berkiprah, bukan pendukung aja Pak. Baik, baik. Ya, silakan lanjutkan Ustaz Doni. Ya, Buya tambah sih Buya. Ada Buya, awak kan nama dialog kan. Iya, dialog silakan. Ya, mengemukakan artinya apa ya? Ide-ide saja kan. Dari nanti Buya di DDPP mungkin bisa membuat semacam checklist balik, selam catat siko nanti dibahas balik. Nama yang mungkin yang bisa dikerjakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nanti kan masuk di program. Jadi skala prioritas saja. Jadi nanti Buya bisa menceliak dengan sumber daya manusia yang ada kan, gitu. Kalau ada tentu ada bisa, walaupun itu misalnya katakanlah prioritas kan. Tentu cari nama nan bisa wak jangka pendek yang segera wak bisa, dan itu sesuai dengan kemampuan wak yang ada kan di organisasi sendiri gitu kan. Ya, karena kan organisasi itu kan tidak jadi semalam kan. Jadi memang berproses juga kan. Dengan perkembangan organisasi berkembang tentu sesuai lo. Dan jadi organisasi itu tidak akan pernah sempurna kan. Bertambah umat bertambah, tentu kebutuhan bertambah aja Bu ya, dan banyak hal. Jadi kini kok awak kan mencari dengan ada dialog ini kan Buya mendapatkan gambaran perspektif bagaimana kebutuhan dakwah yang di Amerika. Tentu kalau di Malaysia tentu beda lah Buya. Buya berkode dengan PLN Malaysia. Jadi kalau karakteristiknya yang kami coba gambarkan, mungkin kalau di Australia mungkin agak bersamaan lah. Karena mau pernah konsultasi juga di situ, ada apa yang menjadi kendala-kendala dengan kawan-kawan di Australia. Itu hampir mirip lah. Karena Australia itu si Amerika itu negara yang dikatakan yang jumlah penduduknya lah pendatang gitu, bukan negara yang seperti di Eropa ya, yang ada penduduk aslinya sama. Mereka kan juga Indian situ, aborigin kan, jadi demografinya sama. Jadi dialog kini itu adalah pemetaan, artinya strategi dan bagaimana demografiknya sendiri, langkah apa kalau Daram melakukan dakwah untuk ke Amerika seperti apa. Tentu Daram misalnya mempersiapkan SDM-nya yang duduk di dalam, kalau lahado mungkin dikembangkan, kalau lunado tentu dibuat, gitu ya. Itu sananya tujuan. Jadi pemikiran bersama. Jadi bitujo kami di siko dengan melihat ada Daram lah menyampaikan tadi apanya misi dan visinya. Tentu kami melihat lo dari sisi kami bisa lo memberikan mendukung visi dan misi Daram itu dari kami yang dari balahan bantuan sama je Kompas ke ya, cek awak di utara, cek di barat, cek di timur kan. Dari sisi kami di utara ko alon melengkapi sehingga mendapatkanlah yang gambaran seutuhnya gitu ya. Jadi awak dalam dan awak tadi itu kan ya Minang tentu ya ABSK tadi kan, Dep Sandi Sarak tadi kan, Sarak Sandi Kitabullah itu. Balik awak secara menyeluruh gitu. Daram kan mengambil kalau seperti yang kita sampaikan tadi, berso peran Daram ko memang masih kosong di Amerika, karena kalau dari yang 3 tungku sejarangan itu ulama yang dikecilkan tadi dua-duanya macam kitab tagaknya Bapituah Bendang sampai ke Sarugo itu alun adorin dari perspektif Minang gitu. Kalau nan umum kan lah dari perspektif orang ulama dari Arab, dari Sudan, dari apa ada banyak sih kan, dan dari Amerika sendiri. Nah, awak kan ingin mengangkat pulau kan, karena bagaimanapun juga awak punya karakteristik yang berbeda, dan itu Al-Quran mengakui. Kalau Allah menjadikan satu bangsa kan bisa, tapi kan bukan awak mengatakan awak superior, enggak, tapi itu adalah memang begitu kan, sunatullahnya seperti itu. Jadi awak tidak menjadikan apa, jadi itu satu kekuatan awak dakwah. Jadi Anan coba mau sampaikan, itulah yang rasanya pintu masuknya Daram peluangnya besar. Jadi ke depan pun sendiri nanti ambo berkeyakinan seperti adik-adik kini yang ada muda-muda kini kok yang lagi menuntut ilmu di Sudan. Nah, diharapkan Daram bisa memperankan nanti mencetak ulama-ulama
yang berilmu jo paham jo secara keagamaannya apa ulama Quran dan hadis, tapi yo mendalami adai. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi itu ya, jadi Dembo lihat bisa memikirkan ke depan. Nah, itu saya dari dulu ya. Alhamdulillah ya. Udah kanduang tuh. Aduh, udah kanduang yang hadir. Buya. Oh iya Pak Vero. Ambo pamit, mohon diri. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, Buya. Oh jadi Pak Vero. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebentar lagi ya, 5 menit lah lebih kurang, kita selesai di 9 ya. Ya. Di 9 selesai, insya Allah kita udah mulai. Jadi itulah PR kita bersama. Ada ketua dakwah di Siko, Buya Asrul Asyari, beliau ada. Kemudian wakil ketum bidang dakwah ko Buya Irfan Helmi. Kita catat mana ya? Catat mana? Kebutuhan di Amerika ko apa? Artinya itu dalam jumlah besar ya untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu mengadukan atau memunculkan pendakwa-pendakwa yang ahli agama, ngerti Quran, ngerti hadis, tapi paham adat. Nah itu, paham adat. Itu yang mereka butuhkan. Jadi itulah kuncinya malam ini ya. Dia mau simak dari tadi, kunci mana itu nampaknya. Yang dibutuhkan di Amerika itu dari dalam adalah bagaimana ada Amerika dalam itu bisa berbuat, yang mendatangkankah secara offline atau online, ya ulama-ulama yang paham Quran, paham hadis, tapi juga paham adat. Jadi agama dari perspektif budaya Minang, itu juga penting juga. Itulah barangkali untuk kunci malam ini lebih ya. Insya Allah Pak Catat, depannya kita nanti ketemu sorokan nanti di Departemen Agama, di Departemen dakwah dalam insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bapak semua. Ayo ya. Baik, terima kasih Buya Sodonyo. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, usul? Ada tuh Bu Laila, ada Bu Laila? Kanduang. Bu Kanduang, Bu Laila ada? Indra Kasmi ya gitu. Ada ya, Buya Asari. Kok banyak yang banyak yang error. Buya Asrul, silakan. Buya Asrul. Silakan Buya Asrul. Ambo alumado lah dulu ya. Ambo menyimak saja dulu. Iya. Nanti ada tambahan, ada permintaan dari Amerika tadi itu membuat program sehingga kaum milenial yang anak-anak waktu di Amerika itu tertarik. Nah itu tantang buat Departemen Dakwah mungkin Jokominfo tuh. Atau diskusikan hebat supaya program itu bisa diwujudkan gitu. Iya, insya Allah. Nanti mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini atau siang di Amerika, nanti kita rapatkan antara DPP, BPH dengan Departemen Agama atau Departemen Dakwah dalam untuk bikin program yang diminta tadi ya, bikin program tadi. Apa kok secara offline atau online? Tentu yang gini kok online dulu lah, online dulu. Ya online Bu ya. Ya online dulu, insya Allah online dulu. Kalau offline kan mungkin gitu kan, online mungkin. Ya insya Allah, Pak insya Allah. Kamu lalu bicara nanti Abu nanti duduk bersama. Nggak bisa nggak cukup dia pun nggak cukup di udara. Nanti Abu nanti ketum sekjen nanti duduk bersama Jo Departemen Agama atau Departemen Dakwah ya, dakwah dalam. Untuk bicara insya Allah. Ya, tambahan kan Buya Muhammad, aku punya anak namanya Ananda. Alia. Kali mungkin Ananda aku bisa memberikan masukan ke Departemen Dakwah Dakram, kira program apa yang bisa menyentuh milenial di Amerika itu. Yang tahu selera milenial Amerika itu orang-orang Amerika kan, minta tolong ke anak
Buya Afdal barangkali apa namanya bertukar informasi dengan Departemen Dakwah dan Kominfo Daram. Insya Allah Buya nanti Ambo sampaikan Buya, kita akan Ambo update dengan Buya. Buya, Tujuh tuh Udanto juga ada punya anak beliau kebetulan Ustadz Jo pendakwah, beliau Hafiz itu kelahiran Sikoyo. Cuma sentuhan Minangnya kok nanti apa bagaimananya apa itu video awak bisa minta masukkan Jo beliau itu. Dan tuh lah punya kamu. Pertanyaan Ambo, Buya, itu settingan untuk milenial Eko, apakah khusus hanya untuk apa namanya adik-adik gitu yang tinggal di Amerika, atau bisa ndak digabungkan kasadonyo gitu kan, artinya perwakilan luar negeri dalam kasadonyo, atau memang hanya khusus untuk Amerika, termasuk pula nanti kajian yang agak mendalam yang kita harapkan nanti pembicara yang paham agama, kemudian yang paham pula adat, mungkin nanti kajiannya itu sifatnya itu menyeluruh untuk semua perwakilan, tetapi yang kira-kira waktunya itu bisa memungkinkan. Artinya mungkin saja Amerika itu waktunya pagi, di Australia waktunya mungkin agak pertengahan siang gitu kan. Yang penting ndak bentrok waktunya di pertengahan malam bana. Kalau pertengahan malam bana tentu kasihan gitu lah. Itu usulan dari yang itu Bu ya. Iya, baca. Nanti kita atur waktu yang tepat lagi. Ambo rasa tadi kan kita mendengar baru dari Amerika ya. Nanti minggu depan kita nanti mendengar dari Australia. Puluhan yang mereka butuhkan di Australia kan, di Australia, terus di Ethiopia, dari Mesir, dari Saudi. Nanti kita dengar nanti. Nanti baru kita gabungkan. Betul. Ya, Ambo rasa bukan hanya Amerika yang butuh kajian ini kok. Ambo rasa orang Minang di dunia aku butuh kajian Islam tapi yang mengerti adat. Ambo rasa itu. Iya. Nah jadi kalau memungkinkan nantinya seluruh Minang, masyarakat Minang yang tergabung di daerah Minang di seluruh dunia, memungkinkan waktunya awak cari yang kira-kira pas untuk semua negara. Saran Ambo seperti itu. Nanti betul-betul bisa awak maksimalkan kita bicara masalah adat ya, adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu gitu kan. Jadi betul-betul kita bahas banyak. Awak cari ustaz-ustaz awak yang ada di DPP atau mungkin bisa saja yang dari daerah yang betul-betul pemahamannya komprehensif terkait masalah agama dan adat. Seperti itu Bu ya, saran dari Ambo. Ya, terima kasih Bu Yasrul atas sarannya. Jadi memang insya Allah kita akan maraton Bu ya kepada setiap DPLN. Jadi nanti kalau ada masukan-masukan atau gerakan-gerakan yang beririsan, maka kita tentunya akan saling bersinergi dengan program-program yang sama seperti itu. Baik, mungkin ya, silakan Bunda Endra Kasni Leila, dipersilakan. Silakan di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah bisa bergabung. Mohon maaf Buya Elva, Buya semua, dan Buya Muhammad Afdal, karena saya baru bisa bergabung ini, baru sampai di rumah. Maaf sekali gitu ya. Ini menarik banget. Saya ingin nanya sama Buya Muhammad Afdal. Saya mewakili Bundo Kanduang di Daram. Mau tahu bagaimana sih perkembangan wanita Minang, Muslimah Minang di Amerika gitu. Seperti apa selama ini pergerakan atau mungkin kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaannya, supaya kami dapat kira-kira mengarahkan nanti apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan kerjasama. Begitu Buya Muhammad Afdal. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya nanti Ambo pikir, terima kasih pertanyaannya. Kalau masalah Ibu Kanduang, alhamdulillah kebetulan istri Ambo juga aktivis di. Udah dipindah tempat tidur semuanya, udah diatur belum?
dia aktivis di agama di Siko, kebetulan mengajar juga, dan kebetulan dia terlibat juga dalam kegiatan masyarakat Minang yang ada lokaliti di Siko. Insya Allah bisa berbagi. Ambo pikir yang lebih tapik tentu nanti ambo sambungkanlah nanti melalui Buya dengan Mundo Kanduang itu ambo sampaikan ke istri biar aktif di bagian Mundo Kanduangnya. Kan kebetulan termasuk juga anak ambo yang produksi situ, jadi mungkin bisa lebih tapik lah nuansanya kalau bila Mundo Kanduang sama Mundo Kanduang nama ngecek kan. Itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Buya Afdal. Alhamdulillah banget kita sambuti, kita tunggui. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, saling menjalin komunikasi nanti sama ibu dan sama anak Anda. Iya. Iya. Makasih. Mohon maaf Buya Afdal, istri ngajar di mana Buya? Kalau biasa kan setiap di Siko kebetulan komunitas awak Indonesian Muslim Asosiasi di Siko ya inilah aktif volunteer mengajar madrasah Islam setiap minggu gitu. Jadi kalau selama Iko kita tetap muka, tapi selama pandemi Iko online kan. Jadi anak yang Alia juga yang ikut kemarin itu juga terlibat ngajar virtual, ngajar ngaji online. Alhamdulillah. Ya, mungkin Ambo juga punya basic yang sama sebagai seorang pendidik juga, ngajar juga. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung lah kira-kira kita akan melakukan apa gitu. Oke, Mas. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Indra Kasni Laila dari perwakilan Mundo Kanduang. Ada lagi yang ingin menyampaikan masukan, tanggapan, dan yang lain-lainnya? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Bu Elva. Ada closing statement dari Bu Elva? Cukup. Cukup, baik. Di sini tadi MC-nya kita lihat apa karena faktor sinyal sudah izin. Oh, izin ya. Sinyal jelek. Oh, sinyal jelek. Iya, koneksi jelek katanya enggak bisa Oke, baik, langsung saya ambil alih saja untuk penutup. Mari kita akhiri kegiatan ramah tamah kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para Buya Kesadarannya atas kehadirannya. Semoga ide-ide yang kita usulkan pada malam hari ini bisa kita sinergikan dan bisa bermanfaat untuk khalayak ramai, dan semoga kedepannya kita akan saling berinteraksi lagi untuk kemajuan Daram ke depannya. Saya Doni di sini selaku moderator. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Buya.